istihbabu ikramid dhaif. Di antara ajaran agama kita itu adalah menekankan untuk kita ini memuliakan tamu, menghormati tamu yang bertandang ke rumah kita, ke tempat kita. Itu di antara ajaran agama kita adalah memuliakan, menghormati tamu yang bertandang ke tempat kita. Qala Allah Ta'ala, bab ini diawali dengan Al-Imam Nawawi mengutip firman Allah. Firman Allah itu dari surat Ad-Dariyat ayat 24. Dikatakan, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم وقال ألا تأكلون. Ayat yang pertama, Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Firman ini bercerita tentang sosok Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu di antara sifat-sifat beliau yang mulia, beliau tidak akan menyantap makanan beliau hari itu sampai ada tamu yang bertandang ke rumahnya dan beliau baru bersantap bersama tamu itu. Kalau nggak ada tamu, dia keluar mencari tamu, cari orang-orang yang kira-kira bisa diajak makan bersama. Sosok manusia yang hatinya, jiwanya dipenuhi dengan sifat-sifat kedermawanan, dermawan, suka berbagi. Maka kata Allah, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, sudah sampai kepadamukah tentang cerita tamu Nabi Ibrahim yang mulia-mulia itu? Karena tamunya ini bukan sembarang tamu, para malaikat. Tapi malaikat itu saat berinteraksi dengan manusia jarang dia dalam tampilan, bahkan nggak pernah dalam tampilan yang asli itu. Kenapa? Manusia nggak sanggup berinteraksi dengan malaikat dengan tampilannya yang asli. Nabi kita Muhammad saja, Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berkesempatan untuk melihat Sayyidina Jibril alaihi salam dalam wujudnya dan dalam bentuknya yang asli sebagai malaikat itu hanya 2 kali saja. Yang pertama itu di Gua Hira, saat untuk pertama kali Sayyidina Jibril alaihi salam turun menemui Nabi kita Muhammad dan membawa pesan Allah yang untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW, yaitu ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pun oleh Allah, Nabi kita Muhammad telah dipersiapkan jauh-jauh hari. Jiwa raga beliau telah dipersiapkan oleh Allah. Dan persiapan-persiapan itu yang kemudian muncul sebelum beliau menjadi nabi itu disebut irhafat. Sebelum beliau mengalami mukjizat-mukjizat, itu saat beliau belum diangkat oleh Allah sebagai rasul, sebagai nabi, disebut irhafat. Maka di antara kebiasaan beliau adalah melihat, dalam mimpinya itu melihat cahaya yang gemerlap.
Kenapa? Karena kelak dia akan berinteraksi dengan makhluk Allah yang hakikatnya terbuat dari cahaya, yaitu malaikat. Dalam hal ini malaikat Jibril alaihi salam. Itu pun Rasul saat pertama kali ketemu bergetar ketakutan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat dikatakan Iqra, maka Rasul mengatakan ma ana biqari. Aku bukan seorang yang bisa membaca. Karena Rasul itu bersifat ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Biasanya kalau orang ummi itu, sifat ummi adalah manakala kita sandangkan pada seseorang merupakan aib. Dikatakan si fulan itu buta huruf, aib itu. Maka derajatnya akan turun. Karena kebodohannya, karena kebuta hurufannya. Tapi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru disandangkan padanya sifat itu, An-Nabiyul Ummi. Justru itu mengangkat harkat dan derajat beliau. Sifat itu disandangkan kepada beliau dalam rangka memuliakan beliau, bukan menghina beliau. Allah mengatakan An-Nabiyul Ummi, nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Kenapa demikian? Kenapa menjadi mulia? Justru lebih mulia. Itu untuk menyatakan pada dunia dan mereka-mereka yang mencoba menolak ajaran baginda Rasulullah SAW, bahwa ajaran Nabi itu murni datangnya dari Allah, bukan hasil olah pikir, olah kata beliau. Karena beliau itu bukan orang yang pernah mengenyam pendidikan, bukan orang yang pernah mengenyam bangku sekolah, sehingga apa yang dikatakan boleh jadi itu hasil apa itu? Buah pikiran beliau atau olah kata beliau. Tapi apa yang dikatakan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Informasi apapun itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul sifatnya ummi. Waktu Jibril datang dan mengatakan Iqra, qala ma ana biqari. Aku bukan orang yang bisa baca. Baca apa? Maka kemudian oleh Jibril dipeluk Rasulullah SAW. Dipeluk dan erat sekali Jibril memeluk Rasulullah SAW. Fa'akhadani faghattani. Lalu Jibril merengkuh diriku dan memelukku erat-erat hatta balagha minni al-juhd. Sampai nafasku tersengal-sengal, sampai sesak nafas. Karena eratnya Jibril memeluk Rasulullah SAW. Thumma arsalani, kemudian melepaskan kembali diriku. Faqala Iqra. Kali kedua, kata Rasulullah, ma ana biqari. Aku bukan seseorang yang bisa membaca. Jadi baca apa? Sekali lagi dipeluk oleh Jibril alaihissalam. Seperti yang pertama, bahkan lebih keras lagi. Faghattani, fa'akhadani, faghattani hatta balagha minni al-juhd. Direngkuhnya aku, dipeluknya aku erat-erat sampai nafasku tersengal, sampai sesak nafas. Lalu dilepas kembali. Faqala Iqra, sampai 3 kali. Faqala ma ana biqari. Di kali yang ketiga Rasulullah mengatakan, anakku enggak bisa baca. Baca apa? Maka kata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam
'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai di situ. Selesai. Maka dengan apa itu? Badan yang bergetar, menggigil Rasulullah karena ketakutan, menuruni apa itu Gua Hira yang cukup terjal itu, cukup tinggi Gua Hira. Kalau kita hari ini mau ke sana perlu tenaga ekstra, iya. Pulang ke rumah menggigit, berkata kepada istrinya, "Zammiluni, zammiluni." Fazammaluhu. Selimuti aku, menggigit. Karena melihat makhluk Allah yang luar biasa. Nah, itu yang pertama kali. Yang kedua, saat Rasul di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah. Yang pertama Isra dari Makkah ke Baitul Maqdis. Itu namanya Isra. Lalu dari sana, dari Baitul Maqdis, Rasul menembus alam samawi. Ya. Dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Terus lanjut sampai ke Sidratul Muntaha. Terminal terakhir, tempat laporan dari bawah dan yang dari atas. Itu di Sidratul Muntaha. Dan itu terminal terakhirnya aktivitas malaikat. Nah, di situ Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Jibril, "Wahai Jibril, tunjukkan padaku wujudmu yang asli." Itu setelah sepuluh tahun dari peristiwa yang pertama tadi. Maka melesatlah Jibril alaihissalam. Saat Rasul SAW mengikutinya dengan mendongakkan kepalanya ke atas, melihat, kata Rasul, "Fa'idha huwa wa alaihi sittu mi'ati janah." Ternyata Jibril sudah melesat ke atas dan membentangkan sayapnya, dan sirip sayap malaikat Jibril itu ada 600. Bentangan sayapnya itu saddal ufuk, memenuhi sejauh mata memandang. Bentangan sayap malaikat Jibril, siripnya ada 600 buah. Hal itu sebagaimana diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Dan sesungguhnya Rasul Muhammad telah melihat Jibril alaihi salam dalam wujudnya yang asli untuk kala yang kedua, nazlatan ukhra, untuk kala yang kedua. Di mana itu? Inda Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratul Muntaha. Yang enggak jauh dari sana itu terdapat surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu saat berinteraksi dengan manusia, dia bukan dalam wujudnya yang asli. Manusia nggak tahan melihat wujud malaikat yang asli. Jadi apa ini? Malaikat adalah makhluk Allah yang bisa mengubah wujud aslinya dalam tampilan-tampilan apa itu makhluk-makhluk Allah yang mulia. Misalnya tampilan orang soleh, ya, tampilan orang soleh misalnya, ya, tampilan orang yang baik-baik.
Berbeda dengan jin. Kalau jin itu makhluk Allah yang bisa berubah-ubah wujudnya. Nah, biasanya perubahan itu ke bentuk-bentuk yang jelek-jelek, yang rendah-rendah. Misalnya bentuk ular, ya, bentuk anjing, ya. Maka Nabi mengatakan anjing yang warna hitam itu syaitan. Syaitan sering menjelma menjadi apa itu? Sosok binatang berupa anjing yang warnanya hitam. Kata Rasul, al-kalbul aswad syaitan. Artinya syaitan sering menjelma menyerupakan ini seperti apa itu? Anjing yang berkulit hitam. Jadi misalnya malaikat, jangan-jangan malaikat, nggak ada itu. Ya. Malaikat berwujud seperti itu nggak ada. Ya. Ya. Kalau jin ada, ya. Istilahnya mak lampiran ada, ya. Seperti itu. Maka Allah bertanya kepada Sayyidina menginformasikan kepada Rasulullah SAW, apakah telah datang kepadamu cerita tentang tamu Nabi Ibrahim alaihissalam yang mulia-mulia itu. Kenapa disebut mulia-mulia? Karena mereka itu adalah dari kalangan para malaikat Allah. Kemudian dakhalu alaih, yaitu tatkala mereka itu bertandang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqalu salama. Maka begitu mereka masuk, mereka mengucapkan assalamualaikum. Begitu sebagai orang yang beriman. Syiarnya orang beriman itu assalamualaikum. Bukan hai. Iya, bukan sapaan-sapaan yang lain, tapi assalamualaikum. Dan assalamualaikum itu nggak bisa diganti dengan selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Assalamualaikum itu terkandung di dalamnya doa, mengadopsi salah satu asma Allah yang baik-baik, yaitu assalam. Jadi terkandung dzikir, doa dan dzikir assalamualaikum itu. Maka nggak bisa kita setarakan dengan selamat siang, selamat petang, selamat sore, selamat malam, nggak bisa. Paham ya? Assalamualaikum. Faqalu salama. Maka salam itu dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim. Memberi salam itu sunnah, menjawabnya wajib. Paham ya? Maka Nabi Allah Ibrahim menjawab, salamun. Waalaikumsalam. Qaumun munkarun. Ini orang-orang yang tidak dikenal. Beda tampilannya, beda. Bukan orang daerah sini. Lihat dari busananya seperti orang luar daerah. Iya, pakai pakaian adat, ya. Qaumun munkarun. Orang-orang yang tidak dikenal oleh Nabi Allah Ibrahim. Ya. Qaumun munkarun. Ay ghairu ma'rufin. Nah, ini yang kaitannya dengan bab faragha ila ahlihi. Maka kemudian Nabi Allah Ibrahim bangkit setelah mempersilakan tamunya duduk. Dia kemudian bangkit berdiri masuk ke dalam, menemui istrinya Sarah. Istrinya adalah perempuan bangsawan, Sarah. Ada tamu kita dan Siti Sarah sudah biasa karena suaminya punya kebiasaan yang hobi yang baik, menjamu tamu, jadi sudah biasa itu. Iya. Bukan istri yang soleh begitu. Apa itu? Membantu, mendukung hobi positif suami. Bukan uring-uringan, lagi-lagi tamu, lagi-lagi enggak. Ya. Maka beberapa saat kemudian Nabi Allah Ibrahim keluar dengan apa tuh? Membawa hidangan.
Faja'a bi'ijlin samin. Ya, enggak beberapa lama Nabi Allah Ibrahim membawa daging. Daging dari anak sapi. Ijl berarti dagingnya muda itu, empuk ya. Yang gemuk. Iya. Daging dari anak sapi yang masih muda itu. Iya. Wallahu alam, cempe apa namanya ya. Ya, biasanya kalau cempe itu anak kambing ya. Ya. Faqarraba ilaihim. Lalu dihidangkan oleh Nabi Ibrahim, didekatkan. Dipersilakan oleh Nabi Allah Ibrahim untuk makan. Ada tak kurun? Monggo, mari silakan. Dimakan. Tapi setelah beberapa saat, para tamu-tamu itu nggak menyentuh makanannya. Maka Nabi Allah Ibrahim dirasuki oleh sikap takut. Siapa mereka ini? Kenapa kok tidak disentuh makanannya? Saat Nabi Allah Ibrahim terlihat jelas perubahan di mimik wajahnya, maka kata para malaikat itu, jangan takut. Kami ini datang sebagai utusan-utusan Allah untuk diutus ke kaumnya Lut, kaum LGBT. Ya. Ya. Untuk apa? Untuk kami hancurkan. Nabi Allah Ibrahim kaget. Maka Nabi Allah Ibrahim, di sana ada Lut. Itu anak kemenakanku, keponakan Nabi Allah Ibrahim. Ya, kami tahu. Kami bisa memilah mana yang baik, mana orang yang LGBT tadi itu. Maka Nabi Allah Ibrahim menitip pesan kepada siapa tuh? Malaikat tadi itu. Yang ternyata malaikat. Nah, malaikat tidak makan. Malaikat itu ciri khasnya tidak makan, juga tidak tidur. Iya. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Dan tidak disifati lelaki maupun perempuan. Karena dia berbeda dengan jenis manusia. Paham ya? Wa qala ta'ala, ayat yang kedua, ayat yang dikutip dari surat Hud ayat 78. وَجَاءَ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلِ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ. Surat Hud ayat 78 ini menceritakan tentang keberadaan Nabi Allah Lut alaihissalam. Nah, ini kepiawaian seorang Al-Imam Nawawi. Kutipan yang pertama mengutip tentang cerita Nabi Allah Ibrahim yang kaitannya dengan tamunya. Bagaimana Nabi Ibrahim itu menjamu tamunya. Tapi tamunya kan memang nggak makan gitu. Ya. Jadi nggak disentuh. Tapi bagaimana Nabi Allah Ibrahim dengan penuh antusias menyediakan daging dari sapi muda itu yang dipanggang, yang bercita rasa tinggi. Kemudian ternyata tamunya itu hendak kemana tuh? Ke perkampungannya Nabi Allah Lut. Maka ayat berikutnya yang dikutip adalah ayat yang bercerita tentang keberadaan Nabi Allah Lut alaihissalam. Yang kaitannya dengan bagaimana beliau menjamu tamu. Maka dikatakan
Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih. Maka kaumnya, kaum Nabi Allah Lut itu mendatangi Nabi Allah Lut dengan cara tergesa-gesa. Ya. Supaya apa itu? Supaya enggak kehilangan mereka. Kenapa? Mereka tahu Nabi Allah Lut kedatangan pemuda-pemuda tampan. Pemuda-pemuda tampan. Sementara kaum Nabi Allah Lut ini adalah kaum yang punya penyimpangan seksual. Kalau terhadap lawan jenis, mereka nggak berselera. Tapi selera mereka adalah terhadap orang-orang yang sesama jenis. Yang hari ini regenerasinya ada siapa tuh? Kaum LGBT. Bahkan tuh ada di antaranya kalangan orang-orang kampus. Iya. Yang di ELC itu yang pembela-pembelanya itu ya. Ya kalian tahulah siapa tuh. Ya, nggak perlu kita nodai majelis kita itu dengan menyebut namanya. Ya, berarti kita mengotori majelis kita itu. Dengan menyebut nama saja kita kotori majelis kita ini. Kita kotori rumah Allah ini. Jadi kita nggak usah sebut namanya. Tapi yang jelas mereka adalah regenerasinya kaum Nabi Allah Lut. Dan Nabi Allah Lut itu memang tinggal di satu daerah yang namanya Sodom. Dari sana kemudian istilah Sodomi tadi. Itu diambil dari nama negeri kota di mana Nabi Allah Lut tinggal. Ya. Namanya Sadum. Ya. Dan dalam istilah kita yang Sodom. Maka mendatangilah kaumnya. Siapa yang datangi? Rumah Nabi Allah Lut. Dengan yuhra'una ilaih, dengan tergesa-gesa. Wa min qablu kanu ya'malna sayyi'at. Dan sebelumnya kaumnya itu adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang amoral. Yang buruk. Dosa-dosa yang buruk. Yang belum pernah diamalkan. Dilakukan oleh generasi manusia sebelumnya. Maka begitu datang kepada Nabi Allah Lut alaihissalam, bagaimana seorang Nabi Allah Lut itu begitu memuliakan tamunya. Maka mereka begitu datang kepada Nabi Allah Lut dan memaksa Nabi Allah Lut untuk menyerahkan tamunya. Mereka begitu melihat pemuda-pemuda tampan ini, air liur mereka berjatuhan. Ya, nafsu mereka bangkit. Maka apa kata mereka? Kata Nabi Allah Lut, ya qaumi haula'i banati hunna adharu lakum. Wahai kaumku, kalian nikahi saja anak-anakku ini, anak-anak perempuanku. Yang dimaksud sini banati boleh jadi anak-anak beliau, anak-anak kandung beliau. Atau kalian ambil pasangan kalian dari lawan jenis kalian. Perempuan-perempuan itu. Perempuan-perempuan kaumnya maksudnya. Kenapa? Karena hakikat Nabi itu adalah bapak untuk kaumnya. Maka kaumnya yang perempuan itu adalah anak-anak Nabi itu. Diistilahkan sebagai anak-anak Nabi. Yang laki-laki ya anak laki-laki, yang perempuan anak-anak perempuan. Haula ibanati. Mereka itu adalah anak-anakku. Kalau ini benar-benar anak-anak yang dimaksud anak Nabi Allah Lut, karena mereka sebelumnya pernah melamar anak-anak Nabi Allah Lut itu, tapi ditolak. Hari itu demi menghormati tamunya, Nabi Allah Lut rela untuk anak-anak beliau itu dinikahi oleh mereka itu. Asalkan mereka tidak mengganggu tamu-tamunya. Fattaqullah wa la tukhzuni fi dhaifi. Takutlah kalian kepada Allah
Dan jangan permalukan aku dengan kalian mengganggu tamuku. Karena mengganggu tamuku berarti kalian mempermalukan aku. Alaysa minkum rajulun rasyid? Bukankah di antara kalian ini ada orang yang bisa paham gitu loh. Diajak ngomong paham, ngerti. Alaysa minkum rajulun rasyid? Bukankah di antara kalian itu ada orang yang paham diajak ngomong bahwa ini nggak baik, mempermalukan pemilik rumah dengan mengganggu tamu-tamunya, ini nggak bagus, nggak baik. Dan untuk itu Nabi Allah Lut rela mengorbankan anak-anaknya untuk dinikahi oleh mereka, manusia-manusia brengsek itu. Walaupun sebelumnya telah ditolak oleh Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Lut alaihissalam. Tapi demi memuliakan tamunya, maka Nabi Allah Lut nikahi saja anak-anakku. Tapi mereka mengatakan, mereka menolak. Anda kan tahu, kami tidak berselera kalau yang lawan jenis. Dengan sombongnya. Maka saat Nabi Allah Lut alaihissalam kebingungan tuh, tamu-tamu mengatakan, kau gak usah bingung. Kami ini datang diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaummu. Yang kami akan selamatkan adalah engkau dan keluargamu. Terkecuali istrimu. Istrimu termasuk orang-orang yang akan dihancurkan oleh Allah. Ini menjadi pelajaran penting buat kita. Kedekatan secara fisik terhadap orang-orang suci, orang-orang soleh bukan jaminan. Manakala akidahnya nggak sama, manakala pemahamannya nggak sama, meskipun suaminya seorang rasul, seorang nabi, nggak menjamin. Dan contoh konkret dalam hal ini adalah istri Nabi Allah Lut alaihi salam. Ia termasuk orang yang dihancurkan oleh Allah. Lalu Allah turunkan apa itu? Hujan. Hujannya itu hujan batu. Wa amtarna alaihim matar saw fasa'a matarul mundarin. Dalam ayat yang lain, wa amtarna alaihim hijaratan min sijil, persis seperti yang dialami oleh Abroha dan tentaranya. Allah turunkan hujan batu, batu kerikil itu diimport dari neraka jahanam. Maka apa yang terjadi? Negeri Sodom itu hilang seketika dari peta dunia. Dilihat dari satelit NASA, yang ada jangan tumpukan-tumpukan kerikil saja. Mereka gosong sudah itu. Dalam riwayat yang lain, Allah angkat negeri Sodom. Setelah di ketinggian, Allah balik. Lalu Allah turunkan dengan banting dengan begitu kerasnya. Sehingga terdengar suara ledakan yang luar biasa. Satu negeri diangkat tinggi-tinggi, dibalik, lalu dihempaskan ke bawah. Begitu jika Allah telah marah. Ya. Nah, kaum LGBT itu generasi penerus kaum Sodom. Ya. Maka kita mensuarakan dengan suara yang keras. Ya, jangan sampai negeri kita yang tercinta ini dijadikan oleh Allah seperti negeri Sodom. Diangkat kemudian dibalik oleh Allah. Karena perbuatan sebagian orang tadi itu. Paham ya? Maka sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita mensuarakan dengan suara yang keras. Kita tidak rela negeri kita yang tercinta ini dikotori oleh manusia-manusia kotor, kaum LGBT.
Mudah-mudahan Allah jaga negeri kita dan cinta ini dari segala mara bahaya, utamanya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.